serta mendapatkan pujian dari Sang Khalik Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dan kita mendapatkan doa-doa terbaik dari makhluk-makhluk terbaik, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Pagi ini pada halaman yang ke-23, bab baru, yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan karena tauhid, ya. Dan dosa-dosa yang diampunkan dikarenakan at-tauhid. Naam. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu ayat yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dengan mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini ikhwafillah terdapat pada surat Al-An'am ayat 82. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat keutamaan tauhid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan langsung bagaimana keutamaan tauhid berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala para sahabat mendengarkan ayat ini turun, di hadis ini di mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal ayat ini. Ayat yang mana? Ayat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ikhwafillah bertanya kepada Nabi SAW, ya qalu ya Rasulullah, ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, ayyuna, ya, siapa di antara kami, la yadlim nafsahu, yang tidak menzalimi dirinya. Maka para sahabat memahami ayat ini, kezaliman itu adalah kemaksiatan secara umum. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa kama taqulun. Ayat ini bukanlah maksudnya seperti apa yang kalian katakan. Alam tasma'u qaulal 'abdas salih, tidakkah kalian mendengarkan perkataan hamba Allah yang saleh? Dan di sini adalah Luqman Al-Hakim, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi ikhwafillah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, kata bizulmin di sini adalah bisyirkin, dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka itu murni, bersih, tidak dicampurkan dengan kesyirikan, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan, baik itu keamanan di dunia
maupun keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di mana kita mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidaklah mendapatkan petunjuk ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Inilah kata-kata yang mesti kita pahami bersama, bahwa kezaliman itu adalah kesyirikan. Orang yang jauh dari kesyirikan insya Allah mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa, mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat, mendapatkan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian atau korelasi bab ini, bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Di mana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan lamma bayyana fil babil awwal, tatkala menjelaskan pada bab yang pertama wujub at-tauhid wa ma'nahu, keutamaan tauhid dan maknanya, bayyana fi hadzal bab, kemudian Syekh menjelaskan pada bab ini, bab yang kedua yang kita baca, fadlat tauhid, keutamaan tauhid, wa atharahul hamidah, dan pengaruhnya yang terpuji dari tauhid tersebut, wa nataijahul jamilah, dan hasil yang sangat indah, allati minha takfirudz dzunub. Jadi keutamaan tauhid dan pengaruhnya yang sangat terpuji dan hasil yang sangat indah itu apa? Diampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Ketika tauhid seseorang benar, dia meninggal kepada Allah, ya, kemudian menghadap Allah dengan membawa tauhid. Barangkali ada dosa-dosa yang dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka diharapkan dengan tauhid yang ia miliki itu, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Wa li ajli hath alaih, untuk memerintahkan ya, dan wa targhib fih, ya, agar kita bersemangat untuk memiliki tauhid yang benar. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan babun, bab itu artinya apa? Huwa lughatan al-madkhal. Secara bahasa itu adalah al-madkhal, tempat masuk. Babul masjid, ya, tempat masuknya ke masjid. Secara istilah ikhwafillah rahimakumullah, apa itu bab? Ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Ya, secara istilah bab itu apa? Ya, sebutan dari sejumlah ilmu yang di bawah ilmu tersebut ada fasal-fasal dan ada masalah-masalah secara umum. Maka disebut bab. Ya, di dalam sebuah ilmu disebut dengan bab, artinya sebutan untuk sejumlah ilmu, dan di bawahnya, di bawah bab-bab itu ada fusul-fusul dan ada masail-masail yang rinci secara umum. Nah, apa makna yukaffiru? At-takfiru fil lughah secara bahasa as-sitr wa taghtiyah, yaitu menutup. Wa syar'an secara istilah mahwuz dzambi, dihapuskan dosa-dosa kita. Takfir itu dihapuskan dosa-dosa, hatta yasira bimanzilatil ma'dum, sampai ya dosa-dosa itu seakan tidak ada. Dihapuskan Allah dosa-dosa kita, seakan dosa itu tidak pernah ada. Lalu makna minaz dzunub, min di sini kata Syekh Shalih Fauzan bayaniyah, itu penjelasan, wa laysat litab'id, bukan menunjukkan at-tab'id sebagian. Karena memang min itu di antara fungsinya lit tab'id, menunjukkan
sebagiannya saja, bukan. Tetapi min di sini kata Syekh Shalih Fauzan adalah al-bayaniyah. Nah, waz-dzunub ikhwafillah, kata dzunub di dalam bab itu jam'u zambin, jama' daripada zambun, wa huwa ma taqbahu aqibatuh, yang tidak bagus ujungnya. Di setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka itu berakhir dengan tidak baik. Bisa dengan ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dengan hukuman di dunia ini ditegakkan padanya al-hudud. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat tersebut, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ay saddaqu biqulubihim, orang-orang yang membenarkan dengan hati mereka, wa nataqu bi alsinatihim, dan mereka bicara dengan lisan, wa amilu bi jawarihim, dan mereka mengamalkan dengan anggota tubuh mereka. Itu iman ya, ada 3 kaitannya. Tasdiq ya bil qulub, membenarkan di dalam hati, wa an-nutqu bil lisan, diucapkan oleh lisan, wal amalu bil jawari, dan dibuktikan dengan amal anggota tubuh kita. Wa ra'su zalika tauhid, puncak dari itu semua adalah tauhid. Jelas? Lalu kemudian makna yalbisu imanahu ay yukhallitu tauhidahum, tidak mencampurkan keimanan mereka, artinya yukhallitu tauhidahum, tidak mencampurkan tauhid mereka. Bidzulmin, kata zulmun ikhwafillah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan bisyirkin. Kata zulmun artinya adalah kesyirikan. Wa zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman itu secara umum meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat. Jadi meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat itu adalah zalim, kezaliman, apapun bentuknya. Ya. Sumya syirku zulman, dinamakan syirik dengan kezaliman. Kenapa ikhwafillah? Li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha. Karena kita meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang seharusnya ibadah itu kita berikan kepada Allah, tetapi ini berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kezaliman. Yang seharusnya kita murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, tapi di situ ada unsur kesyirikan. Yang itu adalah Allah sangat benci kepada perbuatan ini. Maka kata zulmun itu adalah kesyirikan. Ya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha, dan kita memberikan ibadah itu dipalingkan bukan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Itu adalah kesyirikan. Al-amnu ikhwafillah tuma'ninatun nafs wa zawalul khauf. Ketenangan dan ketentraman jiwa, hilangnya rasa takut. Itu adalah tuma'nin, al-amnu. Jadi al-amnu itu di mana seseorang merasakan ketentraman hati, ketenangan jiwa, hilang rasa takut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat juga menyebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan juga mereka tidak bersedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di sini Allah sebutkan di antara keutamaan tauhid itu adalah al-amnu, mendapatkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa, mereka hilang rasa takut dan rasa gelisah. Muhtadun ikhwafillah, muhtadun, makna muhtadun ay muwaffaquna lis-sayri 'ala as-siratil mustaqim thabituna 'alaihi. Mereka diberi taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, ya, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meniti jalan yang lurus, thabituna 'alaihi, dan mereka kokoh di atas tauhid tersebut. Ya, di atas jalan tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan setelah menjelaskan beberapa kosakata dan mufradat pada ayat
Dan pada bab tersebut lalu kemudian dia masuk membahas tentang al-ma'nal ijmali lil ayat, makna global daripada ayat ini bagaimana. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, yukhbiru subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annal ladzina akhlasul ibadata lillah, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah wahda semata. Berarti ada orang yang tidak mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Nah, adapun orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah semata, walam yukhallitu tauhidahum bisyirkin. Ya, diikuti dengan tidak mencampur adukkan ke tauhid mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka ibadah nih. Dan ibadah mereka ini bersih dari perilaku syirik. Sikap mereka dalam kehidupan bersih dari sikap yang menunjukkan kesyirikan. Nah, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah semata dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, humul aminun minal makhawif. Mereka itulah orang-orang yang aman ya dari rasa takut, wal makarih, dan dari hal-hal yang tidak diinginkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya. Al-muhtadun, adapun orang-orang yang al-muhtadun artinya orang-orang yang mendapat petunjuk lisairi 'alas siratil mustaqim fid dunya, untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Artinya ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Yang mereka mengira itu petunjuk tapi bukan. Yang mereka mengira itu sunnah tapi bukan. Yang mereka kira itu adalah kebaikan tapi bukan kebaikan. Ini bukan diberi taufik namanya. Adapun orang-orang yang diberi taufik itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan itu berdasarkan pemahaman para as-salafus salih, dan kemudian berdasarkan amal perbuatan mereka. Itu yang kita jalankan dan itu yang kita ikuti. Dan apabila kita telah melakukan hal itu artinya kita ya mendapat petunjuk. Jelas ikhwafillah, maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas agama yang mulia ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Inilah makna global dari ayat. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat yang dibawakan oleh beliau dengan bab. Kalau tadi adalah kesesuaian daripada ya bab ini dengan kitab tauhid, sudah kita jelaskan. Kemudian yang pada kesempatan ini adalah kesesuaian ayat yang dibawakan dalam surat Al-An'am ayat 82 itu dengan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru binaz dzunub. Apa dia? Annaha, bahwa ayat itu dallat ala fadlit tauhid. Ayat yang sudah kita bacakan tadi itu menunjukkan keutamaan tauhid wa takfirihi lidzunub, dan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ketika orang meninggal dunia itu ada potensi-potensi dosa yang dibawa. Ada kesalahan-kesalahan yang belum dia sempat bertaubat kepada Allah. Dengan tauhid yang ia punya, dengan akidah yang benar yang ia yakini, lalu dia meninggal dunia, ada dosa-dosa yang secara perbuatan dia sebelum sempat bertaubat, insya Allah akan diampunkan dosa-dosa itu oleh Allah dikarenakan tauhid dia, tauhid yang dia miliki. Dalam bab ini contohnya sangat banyak ya. Contohnya sangat banyak, di antaranya hadisul bitaqah,
pernah dengar dan mungkin masih ingat di antara ikhwah semua, para pecinta ilmu dimanapun berada, haditsul bitaqah ini menunjukkan keutamaan tauhid. Hadis itu sebuah hadis yang tertulis dalam satu kartu, ya, di mana di saat Allah Subhanahu wa taala meminta, ya, seseorang yang telah ditimbang amal dan keburukannya semuanya, maka terdapatlah amalan-amalannya itu semuanya tidak baik, dan amalan-amalannya itu, ya, tertuju kepadanya seluruh maksiat telah dikerjakan, bahkan amalan dosanya itu sejauh mata memandang, banyak dosanya, tidak lagi diharapkan dia ini karena dosa yang sangat banyak. Maka Allah katakan kepada malaikat ini, akhriju al-bitaqah, keluarkan bitaqah. Ya kan? Bitaqah itu yang mana? Yang tertulis di situ kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian ditimbanglah seluruh dosa-dosa yang ia lakukan ini dengan jumlah yang sangat banyak, dan ditimbang pula bersamaannya satu hadis atau satu kartu yang tertulis padanya kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwafillah, dosanya sangat banyak, maksiatnya sangat luar biasa, tapi dia memiliki tauhid yang benar, dan kalimat la ilaha illallah itu ada pada dirinya, diyakini dan dijaga tidak mensyirikkan kepada Allah, maka la rajahat biha, kartu yang tertulis padanya la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh dosa yang ia miliki, maka kemudian timbangan yang paling berat adalah kalimat yang tertulis la ilaha illallah. Ikhwafillah, banyak sekali contoh-contoh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang memiliki tauhid yang benar dan kemudian keyakinan akidah yang sahihah, maka insyaallah dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kita berharap kalimat ini yang paling terakhir kita ucapkan. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, diharapkan masuk surga. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam pembahasan terakhir mengatakan ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, fadlut tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Yang pertama, keutamaan tauhid dan buahnya yang ranum di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang memiliki tauhid yang benar, dia akan merasakan kebaikannya di dunia, lagi-lagi di akhirat. Di dunia merasakan ketentraman hati, ketenangan jiwa, ya, jauh dari rasa takut. Orang yang akidahnya dan tauhidnya benar, ikhwafillah, dia tidak akan terpengaruh dengan berbagai kesyirikan-kesyirikan. Dia akan bisa bersikap, ya, dengan benar, mana yang dibenci Allah, mana yang disukai oleh Allah, dia tahu. Dan dia merasa nyaman. Antum para ikhwah dan penuntut ilmu yang sudah merasakan nikmat tauhid, kita belajar tauhid ini, ya, kita merasa teguh, merasa kokoh dan merasa kuat, merasa sandaran kita hanya Allah semata. Tidak mudah kita goyah. Apakah kita takut kepada keburukan-keburukan? Naam, kita berlindung darinya. Tapi kita yakin dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang, ya, melainkan ujian itu dia sanggup untuk menjalankannya. Dan apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ilmunya. Bahkan Nabi mengatakan, kalaulah seandainya seluruh bumi ini berkumpul bersatu untuk menzalimi kamu, maka sungguh mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu kecuali atas izin
Allah Subhanahu wa taala. Adakah sandaran tauhid yang paling besar dari ini? Adakah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang daripada Allah? Tidak ada. Dan sebaliknya pula, ya, kalau mereka berkumpul separuh bumi ini untuk memberikan manfaat kepadamu satu saja, sungguh itu tidak akan kamu dapatkan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Ini hal yang harus kita yakini. Orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, sumber tauhid itu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, maka dia akan merasakan buahnya yang ranum di dunia dan di akhirat kelak. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, anna syirka zulmun mubtilun lil imani billahi in kana akbar. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman. Mubtilun lil iman billahi in kana akbar. Dia akan membatalkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla jika dia syirik besar. Au munqisun lahu in kana asghar, dan kesyirikan itu bisa akan mengurangi ya pahala kebaikan kita jika itu merupakan ya dosa atau kesyirikan kecil. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, anna syirka la yughfar. Kesyirikan tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah berdasarkan ayat innallaha la yusyriku innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa. Dosa apa? Dosa kesyirikan. Ya. Dan Allah mengampunkan dosa selain itu. Tetapi ingat, jangan kita menjadi orang yang terpedaya. Maksiat saja nggak apa-apa, kan nanti diampunkan Allah. Dosa saja nggak apa-apa, nanti kan ujungnya diampunkan Allah. Ingat, yang mendapatkan ampunan itu siapa? Liman yasha. Apa itu? Bagi yang dikehendaki Allah. Ya. Jangan kita bersandar dengan ayat ini kemudian kita semena-mena dalam berbuat dosa. Tidak. Intinya dosa syirik, induknya kezaliman, dan dia adalah puncaknya maksiat dan dosa. Ingat, jangan bermudah-mudah untuk berbuat maksiat, karena dosa yang diampunkan itu adalah bagi orang yang ia kehendaki. Nah, jangan kita terpedaya dosa kecil lalu dikerjakan, karena sesungguhnya kata para ulama, ya, kerikil-kerikil kecil itulah yang jika berkumpul menjadi bukit besar, batu besar, gunung besar. Itu adalah kumpulan daripada kerikil-kerikil kecil. Ya, maka jangan kita remehkan dosa-dosa kecil. Kata para ulama, la tanzuru ila sigharil maksiyati, jangan kalian ya lihat kecilnya dosa yang kalian lakukan, walakin anzur ila man asaita, tapi lihatlah siapa yang kau durhakai itu. Siapa? Rabb Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menghindari dosa kecil, ingat, bukan dosa kecil itu yang senantiasa kita ingat, tapi siapa zat yang kita durhakai dengan dosa itu. Ini kunci agar selamat dari dosa kecil. Ya, jangan remehkan dosa kecil karena dosanya kecil. Karena lihat ya kepada kadarnya dosanya, kadar pelanggarannya, tetapi lihatlah siapa yang kita durhakai, yaitu Rabb kita yang tak pernah putus memberikan nikmat kepada kita. Anna syirka la yakfiru. Sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampunkan. Yang keempat, anna syirka ya yusabbibul khaufa fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat kelak. Kalau tauhid menyebabkan keamanan, ketentraman hati dan ketenangan jiwa, tapi kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat kelak. Lihatlah orang-orang pelaku syirik itu, sedikit-sedikit mereka takut membayangi hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bersandar kepada zat yang maha
kuat. Mereka bersandar kepada dukun, yang dukun sendiri seperti dia makhluk lemah, bersandar kepada azimat-azimat yang ia yakini itu bisa menolak ya mudarat, dan bersandar kepada ya barang-barang tertentu yang ia yakini itu adalah memberikan perlindungan. Lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan, jiwa mereka tidak tentram, hati mereka resah, kehidupan mereka dihantui dengan rasa takut, ya. Kemudian mereka tidak tenang di dalam menjalani kehidupan. Sedikit usaha yang ia kerjakan terasa orang akan hasad kepadanya, orang tidak suka kepadanya, orang akhirnya apa? Zon buruk muncul dalam dirinya. Inilah kesyirikan menyebabkan rasa takut di dunia dan di akhirat kelak, apalagi di akhirat. Dan di dunia saja sudah seperti itu, apalagi di akhirat kelak. Ulaika lahumul amn, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Aman di akhirat dari azab Allah Azza wa Jalla, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan dari segala huru-hara orang di hari kiamat itu. Bayangkan, Nabi mengatakan ya, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringat sampai mata kaki, sampai ke lutut. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai ke pinggang. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai ke dada. Bahkan ada orang yang sampai ke leher. Bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringat. Bayangkan itu, ikhwafillah. Bayangkan hari yang sangat menakutkan itu, dia mendapatkan keamanan. Nabi mengatakan 7 golongan yang mendapatkan perlindungan, di mana di hari itu tidak ada perlindungan melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibaca hadisnya, hadis yang sangat masyhur ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat kelak dan mendapatkan keamanan serta petunjuk di dunia ya, dan kita diberikan taufik untuk menjalankan ya jalan yang lurus dari agama yang mulia ini. Inilah pelajaran kita pagi ini, berbicara tentang keutamaan tauhid dan potensi dosa yang dihapuskan oleh tauhid karena memiliki akidah yang benar ya, dan keyakinan yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga tauhid kita, Allah jaga kehidupan kita, dan Allah jauhkan kita dari segala kesyirikan-kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.